Cerpen Kita Part 17 Pernikahan Tak Diduga. Kesedihan Arumi. Setelah beberapa minggu kemudian, Arumi sudah boleh pulang. Hari-harinya Arumi selalu melamun dan kadang berbicara sendiri sambil mengelus perutnya. Zaki kemudian menghampiri Arumi yang tengah duduk di balkon. "Sayang, lagi ngapain?" tanya Zaki sambil duduk di dekat Arumi. "Sayang, jangan sering melamun gini, entar kesambet lo," kakak Zaki mencoba menghibur Arumi. Arumi menatap dalam-dalam mata Zaki lalu memeluknya. "Kak, Arumi kangen dedek bayi," rengek Arumi menangis. Zaki menghela napasnya lalu membalas pelukan Arumi. Udah, jangan sedih terus, nanti kita buat lagi yang lebih unggul," ucap Zaki. Lalu Arumi melepas pelukannya dan mengerutkan alisnya. "Ih, kakak ngeselin deh," kesal Arumi sambil melipat kedua tangannya. Lalu Zaki tertawa dan menggigit pipi cabi Arumi. Uluh, kakak rindu dengan sifat manjamu," kakak Zaki tertawa. "Bodoh, udah kakak nggak seru, suka bikin Arumi ngambek," ketus Arumi lalu berlalu pergi. Mau kemana sayang? Aduh, baru juga baikan malah ngambek," ucap Zaki menggaruk-garuk kepalanya lalu menyusul Arumi. Arumi masuk ke dalam kamar lalu duduk. "Dasar Kak Zaki ngeselin banget. Arumi kan serius. Arumi rindu dedek bayi," keluh Arumi memainkan jari-jarinya. Lalu Zaki duduk di dekat Arumi. "Sayang, jangan ngambek dong, kan kakak cuma bercanda," ucap Zaki tersenyum. "Tuh kan kakak bercanda, udah deh kita musuhan," kesal Arumi. Lalu Zaki mencubit pipi Arumi. Sayang, dengerin kakak. Percaya sama Allah, pasti suatu saat nanti kita bakalan punya dedek bayi lagi yang lebih imut kayak uminya. Jelas Zaki tersenyum meyakinkan Arumi, walaupun hati Zaki sedikit sakit telah membohongi Arumi. "Seriusan, lebih imut?" tanya Arumi sambil memayunkan bibirnya. "Iya istriku yang manja. Udah sayang, jangan berlarut-larut dalam kesedihan lagi ya, ntar kakak sedih loh," ucap Zaki. Lalu Arumi mengangguk mengiyakan. Zaki pun mencium pipi Arumi. "Kak, Arumi pengen es krim," rengek Arumi manja. Zaki pun terkekeh lalu menggesek-gesekkan hidungnya ke hidung Arumi. "Mau beli belapa istriku yang manja?" kakak Zaki berbicara seperti kebiasaan Arumi. Kakak kok bicaranya gitu sih, kesal Arumi. Hehehe, ya udah yuk kita beli sekarang, ajak Zaki. "Ayo, tapi Arumi pengen digendong, kaki Arumi atit entar pegel-pegel," rengek Arumi. Lalu Zaki menggeleng-gelengkan kepalanya dan menggendong tubuh Arumi. "Let's go beli es krim," ucap Zaki berjalan menuju mobil. Arumi pun menenggelamkan wajahnya di dada Zaki. Lalu Zaki pun menurunkan tubuh Arumi dan mereka pun pergi membeli es krim. Di taman, Zaki dan Arumi menikmati udara sore hari sambil memakan es krim. Aneh bukan? Masa iya makan es krim sore hari? Tapi mungkin mereka senang
Mereka menaiki sepeda. Arumi duduk di depan lalu Zaki yang mengendarai sepedanya. Saat mereka berkeliling menaiki sepeda, mata Zaki tertuju ke suatu arah. Ternyata ada Clara dan Kaira. Clara dan Kaira, untuk apa mereka di sini? Kaget Zaki lalu memberhentikan sepedanya. Ih, kenapa stop sih kak? Ayo kayuh lagi sepedanya, rengek Arumi. Lalu Zaki turun dari sepeda dan mengajak Arumi masuk ke dalam mobil. Hiks, Arumi nggak mau pulang, mau main sepeda lagi, rengek Arumi lagi. Lalu Zaki menutup pintu mobil dan melajukannya. Sayang, besok kita main sepeda lagi ya. Udah sore nggak baik di luar, ucap Zaki sambil mencium pipi Arumi. Ya udah, tapi janji besok kita main sepeda lagi, jawab Arumi. Lalu Zaki pun mengangguk, mengiyakan dan melajukan mobilnya menuju rumah. Tiba-tiba ponsel Zaki berdering, ada SMS dari Raka, sahabatnya Zaki. Raka memberitahukan kepada Zaki apa rencana mereka selanjutnya. Arumi tertidur lalu Zaki mengelus pucuk jilbab Arumi dan tersenyum. Sebentar lagi kita akan terbebas dari wanita-wanita licik itu sayang. Dan aku akan pastikan mereka tak akan pernah menyentuhmu lagi, batin Zaki. Setelah beberapa menit kemudian, mereka pun sampai. Lalu Zaki menggendong Arumi ke kamar. Zaki pun menyelimuti Arumi lalu mengecup keningnya. Dipercepat. Pagi pun tiba, namun Arumi masih tertidur. Lalu Zaki pun menghampirinya. Sayang, bangun, udah pagi loh, ucap Zaki membangunkan Arumi. Namun Arumi tak mau bangun. Zaki pun menghela napasnya panjang, lalu mengelus lembut rambut Arumi. Maafkan kakak sayang, karena masa lalu kakak kamu jadi begini, batin Zaki mengecup pipi Arumi. Arumi pun terbangun karena merasa ada sesuatu yang mendarat di pipinya. Kakak udah bangun, tanya Arumi sambil mengucek-ngucek matanya. Iya sayang, kakak udah bangun dari tadi. Istri kakak aja yang masih molor, kakak Zaki. Lalu Arumi pun duduk lalu bersandar di dada Zaki. Hari ini kakak enggak pergi ke kantor, tanya Arumi menarik selimutnya kembali. Enggak sayang, kakak ada urusan yang amat penting hari ini, jelas Zaki sambil mengelus pipi Arumi. Urusan apa kak? Arumi boleh ikut enggak? Tanya Arumi lagi. Lalu Zaki mengubah posisi Arumi menjadi menghadap Zaki. Enggak boleh sayang, kamu istirahat di rumah aja, biar cepat-cepat punya dedek bayi lagi, perintah Zaki. Lalu Arumi pun berdecak kesal. Arumi pengen ikut Arumi takut di rumah sendirian, rengek Arumi. Hehehe, istri kakak penakut juga ternyata. Dengerin kakak, sayang. Hari ini kamu akan ditemani sama Feby, jelas Zaki. Lalu Arumi pun menghela napasnya. Ya udah deh, tapi kakak janji cepat pulang, balas Arumi. Lalu Zaki menggigit pipi cabi Arumi. Ih, sakit tahu nggak? Ntar pipi Arumi jadi koyus lo, rengek Arumi memegang pipinya. Hehehe, soalnya gemesin sih, kakak Zaki. Lalu Arumi memayunkan bibirnya dan Zaki menangkap pipi Arumi lalu melumat bibirnya. Arumi hanya pasrah. Setelah beberapa menit Zaki pun melepas lumatan itu dan tiba-tiba ponsel Zaki berdering. Zaki beranjak mengambil ponselnya. Arumi hanya menatap penasaran ke arah Zaki.
apa yang sebenarnya terjadi. Zaki pun menghampiri Arumi dan duduk kembali. Sayang, mandi dulu nggih, sebentar lagi kakak mau pergi, ucap Zaki lalu Arumi menggelengkan kepalanya, tanda Arumi tidak mau mandi. Enggak mau ah, Mayes, Arumi pengen makan disuapin sama kakak, pinta Arumi. Zaki pun menuruti permintaan Arumi dan beranjak mengambil sarapan. Ya udah, saya makan dulu, selesai makan langsung mandi ya, perintah Zaki dan Arumi mengangguk. Buka mulutnya, pinta Zaki. Lalu Arumi membuka mulutnya dan melahapnya. Nyam-nyam, enak, puji Arumi. Uluh, makan yang banyak ya biar gemuk, kakak Zaki. Arumi dah gendut loh, ntar kalau makan banyak banget malah jadi gentong, kesal Arumi. Zaki pun tertawa lalu menyuapi Arumi kembali. Setelah itu Zaki pun pamit pergi dan Arumi mengangguk. Zaki mengecup kening Arumi dan memeluknya. Kakak pamit ya sayang, sebentar lagi Feby akan datang, pamit Zaki. Iya kak, hati-hati ya, cepat pulang, nanti Arumi lindu kalau kakak pulangnya kelamaan, balas Arumi. Lalu Zaki tersenyum dan pergi. Zaki pun bertemu dengan Clara dan mereka mengobrol. Berapa hutangmu kepada Kaira? Tanya Zaki menyelidiki. Banyak, dan hutang-hutang itu akan lunas jika aku berhasil memisahkan kalian, ketus Clara. Lalu Zaki memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Apa ini cukup untuk membayar hutang-hutangmu kepada Kaira? Tanya Zaki. Lalu Clara mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? Ketus Clara. Aku akan membantumu membayar hutang-hutangmu tapi dengan satu syarat. Pergilah dari sini dan jangan ganggu kami lagi, tegas Zaki. Lalu Clara tertawa dan mengambil uang itu. Baiklah, gue akan pergi dan tidak akan pernah mengganggu kalian lagi, ucap Clara lalu pergi. Zaki menghela napas dan sedikit lega. Sekarang masalahnya hanya Kaira lagi dan akan secepatnya membereskannya.